Hari ini kita akan belajar, dan saya percaya masih sedikit sekali gereja yang mengerti fakta ini. Kita akan belajar sebuah fakta dalam kehidupan yang saya percaya masih sedikit sekali gereja yang mengerti hal ini. Padahal semua itu tertulis di Alkitab. Ya, nah itu ada. Belum nanti kamu cerita soal aplikasinya. Kenapa saya katakan? Maaf, saya yang di rumah juga tolong catat banyak ya konsep-konsep ini. Bahkan sebelum saya sampaikan ini kepada saudara semua, saya pernah bertemu dengan beberapa psikolog. Mereka heran, ternyata ada ilmu yang hebat ini di Alkitab. Anak-anak yang di asrama, perhatikan baik-baik, lalu kalian bisa menolong dirimu sendiri dan bisa menyembuhkan teman-temanmu yang dia juga. Nah, saya ringkas dulu. Kalau ada di antara saudara pernah bertanya, baik yang dinamai secara khusus juga mengikuti di rumah, ya maaf ya kalimat ini, karena hampir semua orang yang awal-awal baru kenal saya selalu ada kalimat ini. Saya ingat dari hidup Pak Daniel itu, kok senang sekali mau direpoti orang, kumpulkan orang-orang yang aneh dengan tersebut. Nah, maka itu sampai beberapa teman saya pendeta, ya, ada yang sudah menyimpulkan, mereka itu punya kalimat yang sama. Ya, ini saya tunjukkan di bagian depan dulu supaya bisa tahu. Mungkin ada satu pendeta yang hobinya ngumpulin orang rusak. Kalau orang-orang itu koleksinya barang antik, ya, yang nilainya tinggi semuanya. Tapi mereka bilang kalau padahal enggak, koleksinya orang rusak. Nah, kenapa? Jangan bilang orang antik koleksinya. Nah, salah satunya karena firman yang saya mau bagi ini kepada saudara. Saya mulai dengan pertanyaan ini. Siapa yang setuju kalimat ini? Tuhan itu pribadi yang paling rugi. Kenapa saya katakan Tuhan itu pribadi yang paling rugi? Karena yang dia ciptakan itu merusak dia sendiri, merugikan dia sendiri. Betul atau salah? Recording in progress. Ya, kenapa kok baru tadi? Apa bilang? Filipus sempat bilang, ya, saya bilang, Tuhan itu suatu pribadi yang aneh. Kalau kita boleh katakan kalimat ini, dia itu membuat sesuatu, ternyata yang dia buat itu sangat mengganggu dia sendiri. Oh, dia ngambil. Oh, masih nunggu kalimatnya. Betul? Kira-kira Tuhan mengurus kita itu repot itu? Ayo jawab cepat. Tuhan mengurus kita itu repot? Sangat. Saudara, nah ini yang kita mau pelajari. Izinkan saya meracik dulu beberapa hal supaya tahu nanti arahnya. Untuk menjadi dokter ada satu ilmu. Recording in progress. Oh, gangguan kursi. Sebentar. Yang lain gangguan. Kalau yang di Instagram, Facebook ada gangguan. Maaf ya. Tuhan tolong supaya Santoso. Kenapa? Masuk yang brief. Masuk yang brief. Oh, ini jadi. Sudah. Udah ya. Iya. Udah, maaf. Oke, yang di Zoom ulangi lagi rekamannya. Oke.
Untuk menjadi dokter itu sangat banyak hal yang dipelajari. Anak-anak jawab ya kalian. Tapi ada satu yang mutlak. Dokter bisa lulus bisa lulus ujian ini, ujian itu semuanya. Tapi kalau satu ini gagal, dia nggak akan selesai, nggak akan bisa jadi dokter. Ilmu apa itu? Orang-orang sekolah sekarang masih menerima. Ayo, satu saja yang di rumah boleh jawab. Operator saya 2 bini dengan baby. Ini anatomi tubuh manusia. Recording in progress. Oh, salah apa ini? Sudah Pak. Ada ya, maaf ya disuruh. Jadi seorang dokter tidak akan dinyatakan lulus jadi dokter kalau dia gagal di ilmu tentang anatomi tubuh manusia. Ribet, rumit, mulai dari otak. Wah, di antara semua pelajaran anatomi tubuh manusia, ada tulang, ada jantung, ada usus, ya, ada persendian, otot, ini semuanya. Tapi yang paling rumit itu otak. Untuk diteliti, untuk dimengerti, otak itu paling rumit. Betul? Di sini nggak tahu ada berapa miliar saraf disebut neutron antar. Nah, ternyata menjadi murid Tuhan Yesus ada yang mutlak dipelajari, yaitu anatomi jiwa manusia. Ngerti ya? Anatomi jiwa manusia. Oh, ini lebih rumit daripada anatomi fisik, anatomi tubuh. Kalau anatomi tubuh kelihatan, tapi masalah jiwa ini yang rumit. Maka itu ketika Tuhan Yesus di Getsemani, masih ingat perkataannya ketika dia menegur 3 saudara kita, menjawab, aku tahu rohmu itu mau, rohmu itu mau, tapi nah daging itu jiwa, itu yang rumit, jiwa itu yang bermasalah. Rohnya semangat, dan itu terjadi sampai hari ini di hidup semua orang. Semangat beribadah, rindu firman Tuhan. Tadi malam saya selesai Zoom, karena dimulai jam 22 WIB, 22 WIT, karena mereka yang buat apa aja itu di WIB jam 8, di sini jam 10. Nah, ternyata ada satu orang dari Timika yang ikut. Nah, dia mendengar pelajaran itu. Wah, dia terkagum-kagum. Saya sudah sekian puluh tahun ke gereja, saya nggak ngitung berapa ribu kali dengar khotbah. Kenapa baru tahu malam ini? Akhirnya ngajak diskusi hampir setengah 2 baru selesai. Pagi-pagi tadi jam 7 kurang saja sebut Pak Kapenjon karena sengaja di anak-anak SMPS. Nah, saya jelaskan masalah ini. Saya tadi belum ngecek apakah saudara itu sudah gabung. Saya bilang karena sudah hampir setengah 2, tolong ya saya besok harus bangun pagi, ya tinggal berapa jam lagi, besok sore ikut, mudah-mudahan ada. Saya yakin ada. Kalau besok sore saudara sempat ikut, akan ketemu jawaban. Kalimat yang sering dia katakan waktu kami dua bicara, sudah Pak, pokoknya hidup saya itu repot dan rumit. Dalam ini saya mau tertawa. Nah, kalau kamu aja buat dan rumit, terus aku suruh ngeri kamu gimana? Itu berkali-kali dia ngomong, pokoknya Pak, hidup saya itu rumit dan kuat. Jadi saya nggak bisa bayangkan mungkin kuatnya kayak apa. Nah, seperti itu. Oh, mau diganti lagi, itu kabel baru.
ikut. Ya sabar dulu ya. Oke, saya lanjut. Dan itu manusia. Oke, saya cuma ajak ngomong perbandingan saja. Mendengar bagian ini belum bagian pertama. Berarti antara manusia dengan binatang, siapa yang lebih gak bermasalah? Nah, maka kita belajar dari mereka. Karena mereka hampir gak bermasalah. Itu karena mereka gak punya perbuatan kayak hidup manusia ini. Itu yang saya katakan dari awal tadi, begitu hebatnya hati Tuhan mau ngurus yang Dia ciptakan dan bikin hati Dia. Ingat kalimat. Nah, jadi kesimpulannya sebelum selesai nanti, kalau ada di antara saudara masih belum pernah mau direpotin orang, sudah belum mengerti kebenaran Injil saja. Nah, mudah-mudahan setelah semua mengerti kebenaran ini, nggak ada seorang lagi yang mau, yang tidak mau untuk jadi berkat buat orang lain. Tadi saya lihat ada salah satu dari Bandung gabung. Nah, yang dari Bandung ini setelah ini berapa minggu yang lalu, ternyata dia itu ngumpuli kesaksian-kesaksian saya, ketemu orang ini, ketemu orang itu, terus dia bilang, setelah saya berapa kali mengikuti, maka saya memberi kesimpulan, Pak Daniel itu aneh. Saya bilang, kenapa aneh? Ini datangnya dia bilang, wah, kau mau, kau seneng, kenapa punya hobi mau diikuti orang-orang itu? Nah, hari ini kita jawabannya bukan, itulah manusia. Saya yakinkan saudara, kalau saudara mengenal kebenaran yang telah pelajari dan saudara menghidupinya, yakinkan diri saudara anak-anak, yakinkan diri, maka semua kita akan jadi psikolog psikiater yang hebat, kuliahnya gratis, dan dosen-dosennya orang yang kuat dan meminta. Dosen-dosennya orang-orang yang kuat dan meminta. Nah, kasusnya bagus. Nah, ada beberapa di antara saudara yang sudah pernah tanya warga itu, begitu lihat itu cerita CNE, wah, lihat finish dengan finish, ketemu orang-orang yang aneh-aneh luar biasa. Tadi finish terlambat karena baru memulangkan satu orang yang kuat dan demi itu ke pelabuhan. Iya. Nah, itulah manusia. Oh, dipulangkan. Nanti tanya sendiri, jangan sekarang. Sedih. Maka itu dokter-dokter jiwa supaya tidak diikuti oleh yang kuat dan demi, kasih obat itu. Aku nggak terganggu. Loh, serius itu mereka juga pusing, ngurusin orang itu. Nggak bisa tidur ya, aku ini kenapa? Aduh, bisa bayangkan ya, para psikolog, psikiater itu kalau nggak punya waktu, dia bisa gila sendiri dengan orang-orang kayak begitu. Nah, hari ini firman ini luar biasa. Siap? Oke, sekarang kita mulai. Pertanyaan, di bagian mana keruwetan dan kerumitan hidup manusia itu tersimpan? Kita harus tahu dulu. Ya, saya ulangi, di bagian mana keruwetan dan kerumitan hidup manusia itu tersimpan? Kalau makanan tersimpan di perut. Nah, kalau uang tersimpan di dompet. Ada yang jawab di kepala. Hampir betul. Spesifik. Di otak, di memori. Ingat, manusia punya dua hal soal memori. Namanya daya ingat dan memori. Tunggu, harus keluar dulu enggak? Zoom-nya baru masuk, Ben. Ya enggak, harus keluar. Jadi saya bunyi dulu ya. Maaf ya, di Zoom kita ganti lagi wifi. Tapi ya, tunggu ya.
dia batuk mesti diobati tabasnya sing sulit kok wae sing ini ini bos sana lagi mau diganti itu enggak terus ganti connecting. Jadi 13 menit pertama ini pendahuluan. Kumpulkan semua itu. Belum. Connecting mesin. Ruwet ya Bu, bisa. Tapi ini kok diminta sabar, masih di. Ya, sabar Maksudnya sampaikan di Zoom Pak. Instagram, Facebook, nggak ada masalah. Iya. Ini betul. Iya. Oke Pak Filipo. Udah. Teman-teman. Telkomsel sudah naik lagi. Oke, berarti ini nanti kamu kembali ke orbit lagi ya. Mau internet connection. Iya, lab itu lab kamu sudah lab ini. Ya, Bisa saja sedikit ya, supaya nggak terganggu. Oh, kenapa ini? Itu aman ya? Facebook, Instagram aman? Aman. Iya. Ini dulu. Enggak, itu aman loh padahal. Baru. Oh, itu juga. Baru. Tapi aman lagi ini cepat. Pakai yang mana? Aman ini. Ya. Tuhan tolong. Oke. Recording in progress. Ya. Tolong dicek yang Zoom gimana, sudah jelas? Ya. Maaf ya, yang audio juga. Nah, perbedaan antara manusia dengan binatang soal ingatan ini. Manusia itu punya daya ingat, tapi juga punya memori. Nah, sampai hari ini saya belum menemukan kata tepat dalam bahasa Indonesia untuk memori. Tapi begini perbedaan. Binatang hanya punya daya ingat, tapi tidak punya memori. Contoh bedanya daya ingat dan memori. Binatang bisa berhitung. Nggak usah kurang jawab. Binatang bisa berhitung tidak? Tidak. Maka itu mereka melahirkan berapa anak, mau hilang berapa, mereka nggak bisa. Mau karena nggak punya memori, tidak. Ya. Kalau burung bisa tahu sarangnya ada di pohon mana, padahal pohon semua sama, itu namanya insting. Maka itu burung nggak perlu GPS karena kesasar. Untuk beda serius. Nah, manusia pakai GPS bisa kesasar. Nah, manusia itu punya memori. Nah, memori itu letaknya di otak kecil, di belakang kepala. Maka itu kalau ada orang jatuh kena depan, bagian kepala depan dan bocor kayak apa saja, maka dia masih ingat semuanya. Tapi kalau sampai orang itu jatuh dan kena bagian kepala, dia bisa hilang semua memorinya. Maka dia nggak tahu. Saya pernah cerita, saya punya teman, dia orang jenius pengancam ini. Dia menguasai 7 bahasa asing dengan hebat sekali. Orang sekarang. Waktu dia kena stroke, hilang semua bahasa asing, yang sisa bahasa Jawa.
Ya bahasa ibunya pasti salah. Jadi waktu saya mengunjungi dia setelah seperti itu, dia nggak bisa bahasa Indonesia pun nggak bisa. Hebat itu. Saya ingat memori. Ya udah dari keluarga itu jangan ngomong bahasa Jawa. Kita ingat. Nah, saudara, keruwetan dan kerumitan hidup manusia itu ada di memori. Dan hebatnya memori ini bekerja sejak kita masih dalam kandungan catat. Saya ulangi, memori ini bekerja sejak manusia masih dalam kandungan. Kemarin waktu saya di kantor, saya nggak tahu Pak Edi, Pak Galo sempat dengar ada orang telepon saya, terus saya tanya ini ada di mana. Terus salah satu saya tanya namanya Ivan, dia sekarang sudah dokter. Saya kaget, mobil dokternya dua anak itu pun hebat sekali. Nah, papa mamanya anak ini saya kenal Pak. Sejak mereka masih SMP, SMA, mereka terus satu sekolah sampai pacaran. Nah, masalah ini mereka hamil sebelum nikah. Maka penderitaan dimulai. Sejak belum menikah waktu masih pacaran sudah berantem terus. Sampai menikah terus lanjut berantem. Sampai si suami dapat beasiswa ke Jerman. Istrinya sedang hamil muda dibawa ke Jerman. Di Jerman ribut terus. Anak-anak orang kaya di Jerman dia bisa beli pistol senjata. Berapa kali saya inap di rumahnya. Karena opa dari pihak si bapak ini kenal baik, saya tolong model selamatkan mereka. Waduh, saudara-saudara, merayakan mereka hari-hari itu. Akhirnya lahir anak pertama dan anak ini gagal. Satu hari di winter yang berat sekali, salju tinggi. Hari ini berumur 2 bulan. Dengan terpaksa di tengah salju turun, saya bawa bayi ini di kereta bayi di tengah salju. Mamanya yang dari belakang saya titipkan ke rumah teman yang lain. Kalau saya ingat cerita itu. Nah, dari situ saya belajar. Ternyata anak gagal itu bukan penyakit. Saya percepat. Ternyata 9 bulan 10 hari anak dalam kandungan ini hanya dengar teriakan mamanya, cerita papanya, barang pecah. Nah, dalam terapi speech terapi saya baru tahu ya kalau orang kaget kan begitu, betul tidak? Nah, bayangkan 9 bulan 10 hari anak kaget-kaget terus, dan itu jadi gagal. Memorinya rusak, hanya kepahitan penderitaan yang dialami sejak dalam kandungan. Makanya kemarin omnya telepon sebangga, dia bisa lulus 2 dokter. Ada di New York sekarang. Kenapa? Yang gagal ini dan sudah menikah punya 2 anak. Saya bilang saya tidak nomor teleponnya, saya mau ketemu. Anak ini hebat sekali. Penderitaan masih. Akhirnya betul-betul cerai sebelum anak ini usia 6 tahun. Istrinya, mamanya sudah menikah lagi, ada di Texas. Berapa kali saya kontak dia. Jadi jangan anggap enteng manusia embrio janin dalam kandungan itu manusia. Nah, sampai di sini saya mau yakinkan saudara. Karakter, sifat itu tidak diturunkan dari papa mama. Betul atau salah? Kalau karakter itu diturunkan dari papa mama, maka 2 anak kandung atau lebih, 2, 3, 4. Kalau karakter itu menurun dari orang tua, berarti anak-anak ini akan punya itu karakternya beda. Itu bukan cuma Alkitab yang menulis.
sinyal. Ini juga turun lagi. Oh iya. Memang Telkomselnya turun, Pak. Oh, turun ya. Jadi gimana ini? Maaf. Yang besar itu enggak? Enggak. Loh, kok hayat? Oh, dulu. Ben. Recording in progress. Ya. Tapi saya berharap bagi saudara kalau pertama kali dengar fakta ini, maaf ya, jangan salahkan mama papa kita. Jangan salahkan. Tapi percayalah Tuhan bisa mengubah hidup. Oke? Jadi begini, 100% karakter setiap anak itu sangat tergantung suasana hati mama atau mengandung anak. Ini luar biasa. Saya ulangi, 100% karakter anak itu terjadi dan terbentuk ketika suasana hati mama mengandung anak. Saya perjelas. Anak pertama itu cucu pertama buat dua pihak opa-oma. Berarti buat papa mama dan opa-omanya pasti dimanjakan. Ini cucu pertama anak pertama. Jadi semua hal tersedia. Mama yang mengandung anak pertama yang hatinya berbunga-bunga yang sangat. Karena disayang dimanja. Maka lahirlah anak yang Samuel. Rame, saudara. Suka tertawa, menghibur orang semua. Hamil, anak kedua, masalah terjadi. Misalnya suami selingkuh, misalnya. Lalu mertua nyalakan mantu. Waduh, ekonomi kacau. Ternyata si ibu yang sedang ambil anak kedua ini pendarahan. Percayalah, akan lahir anak kedua yang melankolis, minder, rendah diri, susah senyum, penuh tekanan. Padahal dari bapak yang sama, mama yang sama, dan seterusnya. Maka itu kenapa Alkitab selalu ada pesan, mulai dari kandungan Sarah, kandungan istri Manoah tentang Simpson, siapa saja, jaga dirimu, ibu hamil, karena itu pengaruh ke anak. Negara pertama di dunia yang menganut paham ini sehingga selalu menyiapkan ibu hamil dengan baik itu Israel. Lalu Israel diadopsi pengajaran kitab Torah itu diambil oleh Finlandia. Maka itu sampai hari ini di Finlandia, sebelum warga negaranya menikah harus ada kelas dulu paling tidak setahun. Setelah si istri hamil anak pertama, itu cutinya 3 tahun dan dibayar. Kenapa pemerintah Finlandia menganut paham itu? Sebab yang digandung ini adalah penerus bangsa ini. Lebih baik pemerintah dalam catatan rugi 3 tahun, tapi akan menghasilkan harga negara yang luar biasa. Sampai segitunya Finlandia itu. Jadi buah milik itu penting. Diberi makanan yang sehat, diberi pelajaran-pelajaran yang luar biasa.
yang sehat secara fisik, secara mental, secara roh, secara moral. Luar biasa. Nah, saya harap setelah mendengar ini, yang sudah punya anak satu lagi untuk percobaan. Yang belum siap-siap, yang di rumah juga yang siap. Saya bilang, wah, umurnya sebegini, nggak apa-apa. Nenek saya masih ngomong, masih bisa ngambil doa. Saya takut. Sudah suami istri nggak usah orang-orang lihat sini saja. Keren ya, itu keren sekali. Oke, ayo kita lihat ayat-ayatnya. Saya mulai dengan pengalaman saya bulan Januari tahun 78. Saya nggak akan lupa. Markus 1 ayat 1. Markus 1 ayat 1. Tuhan tolong, ini di otak saya banyak sekali ayat saya. Gimana cara mengurainya? Markus 1 ayat 1. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi Markus akan bahas tentang siapa? Yesus Yesus Kristus. Kristus anak Tuhan. Tapi enggak, lihat ayat 2. Nah, Januari 78 saya bersyukur. Nah, anak pertama yang saya praktekkan dengan ayat ini itu namanya Ariel. Yang mamanya itu bendahara pelayanan kami waktu itu masih di gereja Sulung Surabaya. Namanya Maria, bapak anak ini namanya Tikno. Nah, saya praktekkan waktu dia mengandung untuk belajar ini. Ya, saya lanjutkan. Seperti baca ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menguruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ini bahas tentang siapa? Yohanes Pembaptis. Nah, di situ Roh Kudus nyambung. Bagaimana mungkin bahwa Injil Markus ini adalah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan? Tapi yang ditampilkan pelayanan Yohanes Pembaptis. Kita buka Yesaya 40 mulai ayat 2. Yang catatan kaki sudah bisa lihat di Markus 1 ayat 2 itu catatan kakinya ada Yesaya 40. Tenangkanlah hati Yerusalem. Nah, mulai hati. Hidup itu sering sakit-sakitan. Hidup itu sering berantakan. Karena penyebabnya hatinya tidak tenang. Jawabnya tidak. Hati yang tidak tenang itu akan memproduksi adrenalin dan hormon yang tidak sehat. Maka itu kenapa ya kita yang ada pernyataan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Saudara, ini tidak hanya bicara perhambaan secara fisik karena Yerusalem sedang terjajah oleh musuh. Tidak, ini bicara masalah jiwa yang diperhamba oleh dosa, oleh tekanan hidup, oleh kebencian, oleh kemarahan, oleh narkoba, oleh apalagi yang mabok, oleh judi, banyak hal yang memperhambat jiwa manusia. Betul itu. Tapi Yohanes Pembaptis menyatakan sudah berakhir perhambaanmu, hatimu harus tenang. Terus belum selesai bahwa kesalahannya telah diampuni. Nah, sampai hari ini psikologi itu menemukan fakta penyebab terbesar manusia mengalami goncangan jiwa, gangguan jiwa, bukan gila ya. Itu karena rasa bersalah yang tidak pernah diampuni. Maaf. Dalam perjalanan hidup sampai hari ini tidak ada, maaf, saya minta maaf. Dan saya ingin ini tidak merupakan tujuan baru buat saudara.
Dia rasa bersalah kalau dia membunuh anak. Baru dosa-dosanya. Maka itu anak-anak catat ya. Betapa mudahnya setan membunuh bayi-bayi dalam kandungan. Maka itu anak-anak, hati-hati pergaulanmu dalam masalah berpacaran, hati-hati. Tegas kepada setan, gak ada seks bebas, awas. Bapak mama cerewetlah kepada anak-anak kita, baik lagi maupun perempuan. Lihat 3 hal ini saya ulang-ulang. Hati yang tidak tenang akan ditenangkan oleh pelayanan yang sempurna. Orang yang terikat, tertekan, dapat perambaan, sudah berakhir, dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, kesalahan, rasa bersalah, guilty feeling sudah diampuni, Tuhan bebaskan. Amin. Yang keempat, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Yahweh 2 kali lipat karena segala dosa. Ini bicara tentang Tuhan Yesus yang menghapus penanggung dosa kita. Luar biasa kan? Maka itu masih ingat, kita lihat Yohanes 20 ayat 23. Nanti kita kembali ke Yesaya 40. Pelayanan gereja yang tertinggi dan terbesar bukan khotbah, bukan mendoakan orang, tapi ini Yohanes 20 ayat 23. Nah, ayat inilah yang memampukan saya bisa bertemu dengan orang-orang serusak apa, sebengkok apa, sekacau apa. Karena tugas gereja ini yang paling. Jikalau saya, ganti saya ya, baca 1, 2, 3. Jikalau saya mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau saya menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara, ini mandat gereja yang tertinggi dan terhebat, yaitu menyatakan pengampunan atas dosa orang. Gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang mengadaptasi ayat ini mutlak. Maka itu di antara 7 sakramen gereja Katolik, satu yang paling hebat, sakramen pengakuan dosa. Dan memang bisa dibuktikan secara psikologi, secara ilmu pengetahuan. Kalau ada orang punya dosa, punya salah, dan dia sulit ketemu orang yang bisa dipercaya, maka dosa itu mengikuti dia semua hidup. Tapi begitu orang ini ketemu, istilah saya tempat sampah, dan dia tumpahkan semua yang kotor-kotor itu, percayalah orang-orang lega semua itu. Dan itu pelayanan kita yang paling tinggi. Justru gara-gara ayat ini, maaf banget sekali, saya bisa mengumpulkan orang segitu. Tapi jahatnya setan, yang gereja sering pakai mandat yang kedua, menyatakan dosa orang tetap ada dengan mulutnya. Saya mau pakai istilah ini, mandat yang kedua, memberi cap, memberi stempel dengan kata dasar. Berarti arti katanya, kalau mulut kita yang punya otoritas untuk mengampuni dosa orang, tapi kita tidak pakai, dan kita pakai yang kedua, dasar, maka dosa orang itu tetap ada. jahat. Jadi di dunia ini banyak orang berdosa bukan karena setan, karena gereja yang punya otoritas menyalahgunakan otoritas. Saya berkata lagi, kalau saya tidak ketemu firman ini, nggak mungkin saya bisa mengumpulkan segitu banyak. Saya juga berdosa dan saya diampuni. Makin mudah sekali kita seharusnya mengampuni dosa orang, seperti Tuhan begitu mudah mengampuni dosa kita. Nah, maka itu Yesaya 40 ayat 2 bisa terjadi. Karena apa? Saling. Hatinya tenang. Betul?
perhambaannya dibebaskan, kesalahannya telah diampuni. Karena apa? Telah menerima. Bukan. Kenapa ini tiga bisa terjadi di hidup orang-orang yang ketemu kita? Karena kita mengampuni atas nama Tuhan, kita mewakili. Wah, ini luar biasa. Maka dunia akan sembuh. Kalau ada orang-orang berdosa. Oh ya, kembali lagi ke ayat 23. Ada satu kata yang saya lupa, Yohanes 20:23. Ini perbedaannya. Maaf, yang berpegang multimedia harus balik tak apa supaya jadi intermedian. Jikalau saya baca, nah ternyata ada perbedaan mengampuni orang berdosa dengan mengampuni dosa orang. Ternyata beda. Kalau mengampuni orang berdosa, berarti orang itu bermasalah dengan kita. Itu wajib kita ampuni, karena itu perintah. Doakan musuhmu, berkati orang membenci kamu. Tapi kalau kita diberi mandat mengampuni dosa orang, artinya nggak ada urusan dengan kita. Maka itu para pastor Romo yang disumpah, karena saya pernah 2 kali, salah 2 orang saudaramu, 2 orang anak saya itu jadi pastor. Sekarang satu ada di Belanda, satu saya lupa tugas di mana. Yang terakhir saya lihat dia tugas di Sumatera Barat. Itu dalam sumpah. Para pastor itu calon imam itu harus apa ya, delosor bahasa Jawa. Tiarapnya itu total. Jadi tidak boleh ada alas apa-apa. Kepala dan sampai ke tangan. Nah di samping mulut itu ada mikrofon. Nah salah satu kaulnya sumpahnya, saya tidak boleh membocorkan orang yang mengaku dosa. Waktu saya dengar itu hebat juga. Maka itu ketika kita tidak mulut ember, mulut ember apa itu? Mulutnya kayak ember, suka gosip, ngomongnya enggak, awas. Nah, orang yang bisa ketemu orang yang dia percaya, hebat. Lagi itu maafkan saya kalau saya katakan kalimat. Istri saya tahu. Jadi saya tidak mau dibantu istri saya. Ada berapa hal saya tidak boleh cerita, walaupun kepada istri saya. Berarti saya tidak terbuka. Hari ini otoritas. Maka itu sudah dapat teman berapa orang. Saya bersyukur dapat julukan setelah ini. Kalau kamu mau titip salah, titip dosa, titipan kode, pasti aman. Saya bersyukur dapat julukan. Jadi kau gerak. Maka itu siapkan diri saudara untuk jadi penyembuh-penyembuh. Oke, kembali ke Yesaya 40. Yesaya 40. Saya bilang salah satu berita. Kalau selama kita khotbah mulutmu jahat, maka waktu kamu khotbah yang keluar 2 macam angin. Kalau kamu bisa jaga mulutmu, nggak mulut ember, nggak suka ngomongin orang, maka khotbahmu akan keluar. Dapatnya prinsip ini dan itu saya. Jadi mulut kita keluar apa? Gambar lagi. Naik turun, tapi masih bisa. Ngerti ya? Nah, jadi kita punya pelayanan yang luar biasa. Kira-kira kalau ayat 2 ini kita praktekkan bersama dengan Yohanes 20:23, setiap orang yang ketemu saudara jadi apa? Orang-orang itu. Orang terbebas, orang berubah baik. Ini hebat sekali. Dan tolong perhatikan, otoritas begitu hebat yang Tuhan percayakan kepada gereja itu gratis, saudara. Betul kan? Ini gratis. N3 dengan cepat. Tolong ya Tuhan supaya belajar tidak terganggu. Ada pelajaran penting sekali. Mati.
Ya. Bagaimana? Nah, ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun. Ternyata 100% hidup semua manusia itu enggak cuma akan sampai kalau pelayanan Yohanes Pembaptis enggak jalan. Jadi enggak dipersiapkan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Tuhan kita. Coba kumpulkan kalimat. Kalau manusia itu rata-rata hidupnya di padang gurun dan di padang belantara, kita ini hidupnya kacau. Nah Tuhan mau ke sana, tapi harus diluruskan. Mati lagi, ganti lagi sebentar ya. Udah belum? Sabar dulu, Tuhan tolong jangan internetnya. Bisa. Kalau Tuhan bilang luruskanlah, berarti kita sedang bengkok. Ini masalah. Saudara ngerti istilah orang bengkok? Loh, kita baca orang bengkok. Kenapa? Nggak lurus. Nah, orang bengkok itu pusing dengan dirinya sendiri, tapi dia bengkok. Loh, nah ini satu teori yang saya pakai. Kalau orang yang aneh-aneh bengkok-bengkok itu, maaf ya jangan tersinggung. Kalau tersinggung ya saudara. Karena dia sendiri bengkok. Jadi kalau dia lihat orang lurus tetap bengkok, loh betul nggak? Jadi orang yang paling menjengkelkan yang kesana itu kamu. Loh enggak, itu cerita saja Pak. Tapi sudah tahu kasih tahu bengkok, enggak sih nggak bengkok, dia bengkok. Susah ke orang kayak begini. Orang yang bengkok ini, dia itu merasa aneh dengan dirinya sendiri. Maaf, saya minta yang tertegur bertobat. Orang bengkok ini hobinya cuma satu, pindah-pindah tempat. Sebab buat dia semua orang bengkok. Maka itu saya berhenti ini yang terakhir. Ayo, lu udah sama pikiran terus kamu. Saya bilang, ini yang terakhir. Mau pindah kemana lagi kamu? Nah, kalau sebab itu saya jadikan selempar kamu ke kutub selatan. Kalau kutub utara masih ada orang SIM. Kalau kutub selatan nggak ada orang. Ngerti? Nah, saya harap yang bengkok-bengkok saja. Yang salah bukan orang lain, matamu yang bengkok. Nah, itu lihat orang lurus lagi bengkok. Keren ya? Aduh, Tuhan kompleks sekali. Tak luruskanlah di mana belantara. Jalan bagi orang lain. Nah, ini loh masalah kejiwaan itu hebat. Ayo, maaf ya, jadi yang sadar hari ini bengkok. Coba senyum sendiri untuk dirimu. Oh iya, benar yang bengkok. Kok dengan orang lain bengkok? Oke ya, lanjut ayat 4. Nah, sebelum kita baca ayat 4, walaupun tidak semua kita ya kuliah atau belajar psikologi, tapi semua kita pasti tahu mengapa dunia ini membagi kejiwaan manusia dalam berapa hal? 4. Ya, urutannya seperti apa? Nama gak ada urutannya. Sanguin, kolerik, flegmatis,
melankolis. Ternyata literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia itu Yesaya 40 ayat 4. Setiap lubang harus ditutup. Nah, ini saya tahu, ini melankolis. Orang yang merendah, aku ini jelek, pada dia cakep, cuma dia lupa karena bengkok. Aduh, aku ini hitam, padahal dia tuh nggak hitam. Cuman nggak putih. Aduh, kok begini? Kenapa aku nggak seperti dia? Aduh, kenapa aku ini kok pendek? Ya sudah, aduh, ketinggian. Sampai malu jalan jumlah itu orang melankolis, merendah, semuanya kurang. Kalau dia cowok yang baru ngitungin kumisnya, kok nggak suka ini? Orang seperti itu, saudara. Kamu ngitungin kumismu, dan dia merasa nggak enak. Kok nggak sampai jumlahnya? Saya bilang, cukup semua. Jadi itu loh, orang yang melankolis itu benar pun dijadikan alasan untuk salah. Orang nggak ketemu orang yang begini. Karena, sampai satu kali saya berkata, ini kan supaya kamu nggak kemana-mana, nggak gampang tersinggung dengan orang. Saya gantung aja kamu, saya kirim makanan. Habis, itu salah. Dan digantung aja orang kayak begitu. Kasihan orang begitu. Semuanya salah. Ini kurang, itu kurang. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Nah, harus ditolong. Yang berubah harus ditutup. Kedua, setiap gunung dan bukit diratakan. Nah, ini apa ini? Balik, ya, betul. Yang ketiga, tanah yang berbukit-bukit. Nah, ini hidupnya itu nggak tetap, nggak pernah stabil. Bukit-bukit jalan ini yang apa? Magmatis. Harus dirata menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk. Nah, ini satu. Rame. Oh, jangan sebut. Kamu tuh jangan dengar. Jangan bayangkan. Yesaya itu ada 800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi kalau dihitung sampai sekarang hampir 3.000 tahun saat itu, dan masih berlaku sampai. Apa yang terjadi kalau saudara dan saya melakukan pelayanan ini? Ayat 5. Lihat ya, ini luar biasa. Kata pertama apa? Nah, maka 4 huruf ini dahsyat. Dampaknya apa yang terjadi kalau kita menjadi Yohanes Pembaptis, mempersiapkan jalan di padang gurun dan padang belantara. Maaf, maka itu dengan teori yang saya temukan sejak Januari 78 sampai hari ini, hampir saya nggak pernah kesulitan menyatakan Injil, karena saya mulai dengan menyembuhkan jiwa orang. Langsung terima. Kenapa? Hebatnya firman Tuhan ini. Maka itu menginjil langsung dengan percaya Yesus. Oh, karena kamu bawa Kristen ya, nyebut nama Yesus. Pernah saya dijebak oleh sekelompok orang yang kokon tapi fanatik. Kita bisa pada Yesus segala-galanya. Nama ini berkuasa. Susah. Ada saya capakan satu. Ada saya capek sendiri. Dengan sekuat caci. Kenapa? Enggak ya, karena kita konsol. Tapi saya bilang percuma kalau bukan orang Kristen kita ngomong Yesus dong. Nah, jadi nggak usah apa pelayanan yang Baptis, sembuhkan dulu jiwanya itu, yang tanah berbukit, tanah berkali, tanah semuanya itu sembuhkan dulu. Dosa yang mengikat dia, ngomong soal pengakuan. Maka kalau pelayanan ini berhasil, ada kemuliaan Yahweh akan dinyatakan. Dampaknya dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama.
2 Samuel 16. Tolong carikan ayat. Ada ayat, maka Samuel mengurapi Daud di depan saudara-saudara. Wah, itu saya menemukan sebuah teori ilmu jiwa yang hebat. Maka itu maaf lagi sekali, Tuhan kirimkan kepada saya, maaf ya jalan ke sini, orang sebengkok apa, orang sebau apa, maaf orang sekotor apa. Saya pakai cara untuk mengangkat orang ini lewat firman ini. 2 Samuel 16 ayat 13. 13. Ayo kita. Jangan anggap enteng firman ini. Loh. Oh, saya salah. Terima kasih. 1 Samuel 16 bukan 2 Samuel. Kecepatan maaf. 1 Samuel 16 ayat 13. Papa, buat semua kami mampu menjadi penyembuh bangsa-bangsa. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud. Baca cepat. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah saudara-saudaranya. Pelan-pelan. Mengapa cara Tuhan menyembuhkan orang minder, menyembuhkan orang tertekan? Kemana dia bawa? Menyembuhkan orang yang terluka. Harus di depan orang-orang yang meredakan dan melukai. Betul tidak? Saudara-saudara Daud itu meredakan Daud habis-habis. Sayang waktu ya, nanti cari di pasal 16 juga. Ketika Daud datang membawa makanan untuk kakak-kakaknya yang sedang perang, begitu nyampe, makanan diterima, tapi Daud dimaki-maki orang aja. Hei, kepada siapa kamu tinggalkan kambing domba ayam yang cuma 2-3 ekor ini? Remeh 2-3 ekor. Banyak kambing domba. Daud nggak tersinggung. Terus Daud nggak mau pulang. Ngomel lagi katakan, kami tahu sifatmu. Kamu kesini kan memang senang melihat perang-perang atau? Kenapa kalimat itu cari ayatnya? Habis Daud itu. Tapi begitu Tuhan memilih, Tuhan sembuhkan. Dia dilantik jadi raja di hadapan orang yang menghina dan merendahkan. Maaf, tapi itu cara saya pakai sama ketemu orang model angkat dia baru ini umat sejak hari itu. Sejak kapan? Dari Dilantik. sejak Daud diurapi, Sejak kapan? sejak dipulihkan. Emosi kok. Sejak hari itu. Salah, ada 2. Sejak dipulihkan. Sejak dia ditinggikan di depan kakak-kakak, maka harga dirinya pulih. Maka itu jangan suka merendahkan orang. Hati-hati, saya ini suka masih kadang-kadang salah bicara. Misalnya ketemu orang, selama nggak ketemu, muncul. Kamu tuh muncul lagi. Kayak pernah sedikit sebentar. Jadi menghargai orang, menghargai orang itu luar biasa sebenarnya. Nah, yang kedua, memang setelah Daud terima pengurapan. Ini sejak kapan? Terima pengurapan. Balik lagi. Rupi lagi. Oke, sejak kapan? Daud dihargai, ditingkatkan harga dirinya dan diurapi, dan ini hebat. Dan kapan? Seterusnya. Seterusnya berkuasa roh Tuhan Yahweh atas Daud. Lalu berkata sama menunjukkan. Jadi ini cara memulihkan orang. Dihargai, belajar.
48 ayat 13. Yesaya 48 ayat 13. Ini pelajaran ilmu jiwa yang bukan. Oh, ini pelajaran apa? Maaf, saya salah. 43. Maaf, ayat 18. Firman-Nya. Baca. Janganlah ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Dan ini perlu ya, mulai ini kamu download aplikasi Sabda supaya ada. Kalau saya coba keluarkannya, mengapa Tuhan menggunakan dua kata kerja waktu yang berbeda? Coba terjemahnya. Apa kata kerja waktu yang pertama apa? Hal-hal yang dahulu, dan yang kedua hal-hal yang dari zaman purbakala. Ini terjemahan apa ya? FIH. Tetapi lupakanlah semua perkara yang dulu, karena hal-hal itu belum seberapa bila dibandingkan dengan hal yang akan dilakukan. Nah, terjemahan ini nggak ada dua kata kerja waktu. Coba kembali ke terjemahan baru dulu supaya gampang. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Roh Kudus bisa pengertiannya, Pak. Mana yang lebih kuat dari dua kata kerja waktu? Purbakala. Disebut purbakala adalah kejadian yang susah dihitung dengan waktu. Harus terlalu. Dan apa yang Roh Kudus ajarkan? Ini masa dalam kandungan. Manusia di dalam kandungan dia manusia dalam kandungan itu nggak bisa diukur dengan waktu karena belum lahir. Nah itu zaman apa? Nah ini salah satu penyebab anak punya karakter model apa. Tergantung di zaman purbakalanya dia mendengar rekaman, dia merekam hal-hal apa. Maka itu dengar anak-anak yang belum nikah, jangan anggap enteng bayi-bayi. 5 indera, tahu 5-nya apa saja? Mata, melihat, mendengar, mencium, meraba, Rasa, perasa, pengecap, merasa. Yang berfungsi kuat di dalam kandungan itu mendengar dan melihat. Artinya gini, bayi-bayi itu dalam kandungan bisa tahu terang gelap itu bisa beda. Mendengar suara apa saja itu terekam semua. Nah celakanya kita sejak waktu dalam kandungan nggak bisa milih mana yang kita simpan di memori. Bisa milih? Nggak bisa. Semua yang dirasa, yang didengar, yang dilihat, semua masuk. Dan itu jadi karakter kita. Saya pernah punya pengalaman dan itu saya jadikan bukti. Nah sejak Januari 78 itu saya punya pelayanan baru suka mendoakan ibu hamil. Itu sudah tahun 78. Gara-gara firman harus dikuduskan. Ada yang salah selama dalam kandungan. Ada anak sejak bayi sudah gak suka banget. Itu anaknya. Anak ini tidur nyenyak. Begitu bapaknya masuk ke kamar dekati di dalam sumur. Nah kalau saudara pernah lihat ada anak seperti ini, yakin pas selama ibunya mengandung, bapak ini bersalah dan mamanya anak ini gak suka bapak. Dan anak yang gak tahu apa-apa ikut rasa gak suka dengan bapak. Hebat sekali. Dan dia tahu suku-suku bangsa yang ada. Saya baru belajar dari orang Jawa, saya dari suku. Dalam bahasa Jawa ada istilah kalau ibu hamil itu tumus. Tumus itu artinya merah. Maka itu buat orang Jawa ibu hamil dijaga, jangan masalah apa, jangan
Bahkan dalam tradisi Jawa, ibu hamil tidak boleh motong ikan, tak boleh nyembelih ayam, tak boleh ini, tak boleh itu. Karena orang Jawa percaya tumbus nanti akan masuk. Nah, satu fakta yang saya belum mengerti sampai hari ini terjadi di kota Tuban. Waktu itu saya berada di Tuban. Nah, ada jemaat yang dengar firman ini. Terus dia panggil anaknya yang masih kecil umur 6 tahun. Kaget. Pak, lihat ini dipahagi anak saya. Kenapa? Saya kaget. Ada tanda lahir, nggak besar, cuma kecil, seperti sisi ikan nempel, tapi bukan kotor. Nah, ibu ini cerita, waktu saya hamil memang bapaknya itu nelayan. Nah, saya dilarang untuk bersihkan. Apa seperti itu, Pak? Nah, saya jawab, perasaan yang berlebihan karena takut Itu yang terjadi. membentuk sesuatu. Tapi setelah itu saya pikir, ini hebat juga firman. Maka itu 9 bulan 10 hari itu jangan anggarkan. Oke, mau benar lagi saya dengerin. Haleluya. Oke, lanjut. Nah, itu yang terjadi selama 9 bulan 10 hari selama kita dalam kandungan mama. Termasuk ada anak laki kayak perempuan, ada anak perempuan kayak laki. Ternyata kasusnya juga zaman perubahan alam itu. Nah, sampai hari ini saya sudah ketemu banyak dokter, saya tanya, tapi dokter pun belum bisa jawab apa mereka percaya. Hanya menginginkan hal yang berlebihan, maka hormon anak itu bisa berubah. Contoh, ada keluarga sudah punya 4 anak perempuan. Wajar gak kalau istri hamil anak ini lagi? Wajar. Nah, gak taunya juga tetap letakkan anak ini maupun perempuan. Nah, selama kandungan berjalan, ayah ibu ini selalu ngomong, benar lagi ya, enggak lagi, soalnya mimpi harus anak lagi, jadi siapkan nama lagi, pakai lagi semuanya, lahir perempuan. Kasihan, anak ini jadi tombol, kayak lagi, hobinya nggak main boneka, naik genteng, hobinya manjat pohon. Suka jadi tukang mekanik itu sudah punya cowok. Nah, ini dunia kedokteran mengakui cuma belum ditemukan ilmiahnya. Kok bisa? Termasuk sebaliknya, kalau kamu anak, tapi pada orang ini anak perempuan yang berbeda, saudara hebat sekali. Zaman purba kala. Nah, inilah anatomi jiwa manusia. Maka itu kalau saudara mengenal kebenaran ini khususnya para guru harus tahu. Seharusnya saudara kalau ketemu murid yang ekstra hebat, artinya super nakal, super aktif, harusnya saudara bersyukur. Aku punya dosen baru. Amin. Pelajari dia. Nah, apa? Temui orang tuanya, tanya, Bapak Ibu ambil air cepat, nggak apa-apa untuk kita belajar. Nah, kalau kita bisa mendengar cekapnya, oke, kenapa? Lalu apa ya? Jangan ingat hal yang dahulu. Nah, dahulu itu adalah waktu setelah kita lahir. Luar biasa. Karena hari ini banyak berseliweran di sosial media ya tentang parenting, didik anak. Salah satu contoh, jangan pernah marahi anak ketika dia lagi makan. Jangan pernah marahi anak ketika dia lagi main. Anak-anak yang sedang menikmati dirinya, lalu kita jengkel, kita marahi, itu merusak kepribadian. Maka itu ketika anak-anak kita di kelas,
Nah, setiap episode waktu, misalnya tahun pertama anak ini lewat, jangan berharap tahun kedua akan sama. Betul tidak? Tahun kedua akan ketemu hal baru lagi, dan itu terus bertumbuh sesuai usianya. Beda semua. Itu hal-hal yang anak yang suka dibentak itu pasti jadi anak yang bodoh. Kenapa? Bentakan suara orang itu merusak saraf otak anak itu. Luar biasa. Nah, satu kali saya ketemu orang, saya nggak sengaja. Tadi pagi waktu berangkat dengan Pak Benson, ada orang bawa balon tapi naik motor. Nah, terus ingat kasus finish itu ya depan situ. Nah, orang ini gambar Tuhan itu bisa gemeteran kalau ada orang bawa galon, bawa kain panjang, pokoknya tidak kami. Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu ini? Nah, saudara, jadi anak ini trauma. Dan di dalam bahasa Yunani ada istilah trauma. Trauma itu trauma itu kalau bahasa Indonesia bekas luka. Tapi ada bekas luka yang tidak luka tapi bekasnya ada. Nanti maksud saya, contoh, sampai dulu ya yang generasi saya ya, dulu kan masih ada ikut cacar di sini. Nah, soal ada tanda ya di lengan itu bekas luka. Tapi ada trauma tingkat berikut. Mood kita bukan host. Kalau Filipus ini Pak Filipus keluar juga. Keluar juga. Kelihatannya error Pak Filipus. Kalau yang di mute yang ikut Pak Jeki. Pak Jeki bisa. Kalau Pak Jeki Mood punya Romi. Nah, siapa dia lagi? Romi. Pak Jeki yang hostnya. Ya. Akhirnya dia buka celana bagian bawah. Kenapa kalau disebut takut galau, takut bangun mati? Waktu saya kira-kira umur 4 tahun, saya disambut bapak saya dengan mata, dan bekas itu di betis. Kamu disembuhkan dalam hati. Kalau tidak, kamu akan trauma. Nah, setan itu bekerja lewat bekas luka itu. Maka itu orang seperti ini gampang tersembuh karena lukanya belum sembuh. Pernah lihat ada kejadian ini, kata saya suka keliling kemana-mana. Ada orang lagi berdiri nunggu sesuatu dan di samping ada orang lain juga. Nah, orang ini hidupnya gatal tapi bisa gaul semuanya. Dia ngambil mengerjakan. Dan orang seperti itu begini. Dia betul dia. Nah, maka itu luka lama yang nggak sembuh itu berbahaya sekali. Orang lain bisa salah semua di dalam dia. Nah, di sini kita perlu minta hikmat Roh Kudus menolong banyak orang dan masa purba-kanannya dan masa dahulunya terlalu banyak yang disimpan di mulut. Ini perlu hikmat. Ayat 19. Cepat. Lihat. Oh, ini seru sekali Bapak kita. Lihat. Baca. Aku akan merasakan dulu sebab ini secara psikologis yang luar biasa saya temukan. Namanya manusia senang nggak dapat hal baru. Sampai apalagi anak. Jadi kalau menenangkan anak yang sedang nangis, ya istilah aslinya sedang tantrum, baca gimana tantrum? Pokoknya tulisan. Tunjukkan hal baru yang dia belum tahu. Maka itu ibu-ibu yang sudah biasa tadi anak tunjukkan ini, tunjukkan itu. Nah,
muncul di hidup kita sekarang ini. Ketika ada masalah terjadi di masa dahulu muncul di hidup kita, Papa datang, iya, aku udah buat sesuatu yang baru. Itu cara Papa menghibur. Ajak saudara kita itu ke suasana yang baru, ke tempat yang baru. Itu bisa menghibur. Sekarang yang sekarang sudah tumbuh, masa kamu belum melihatnya, belum mengetahuinya? Karena dua kata ini sangat berguna untuk menyembuhkan orang yang batinnya terluka. Lihat dan lihat. Setelah Bapak berkata, iya, aku buat yang baru. Masih kamu gak meyakinkan suara kita itu? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Cara yang dua hal ini dengan cepat. Jalan di padang gurun susah, karena padang pasir, padang gurun bisa dibaca, tapi Tuhan bisa buat. Nah, itulah jalan baru di hidup setiap manusia yang jalan namanya beda. Tuhan buat jalan baru, cara hidup yang baru, pola yang baru. Nah, lagi sekali akhirnya Tuhan jawab, nah pilih anak-anak tempat lain kita itu jadi tempat jalan baru banyak di antara kita. Amin. Hebatnya Tuhan. Ya, aku udah buat jalan di padang gurun, ya, dan sungai-sungai nggak bisa. Di padang belantara nggak bisa ada sungai karena pasir semua. Apa arti sungai? Kesegaran. Hidup yang segar, hidup yang kacau, hidup yang bengkok, hidup yang kering, tandus, hidup yang gersam. Tuhan berikan sungai dalam hidup orang. Ada kesegaran yang luar biasa. Dan ini yang Tuhan janjikan. Ayat 20. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Jangan tersenyum. Pernahkah saudara menyadari kalau ada orang bicara tentang kenakalan kerusakan orang lain? Jadi kapan rencana berangkat ke Malaysia? Hei, siapa itu? Ferdinand. Oh, Pak Ferdinand, dengar ya. Mengapa sampai hari ini kalau ada orang tentang mendapat orang luar pasti maafkan binatang. Kamu kok kayak ini, kok kayak itu? Betul nggak? Maaf. Jadi kalau orang bicara binatang hutan akan memuliakan kita bertobat, dipulihkan Tuhan dari binatang hutan jadi binatang jiwa. Hebatnya Tuhan kita ini. Serigala, burung unta, ini barang bengkok semua. Akan berubah, memuliakan Tuhan. Amin. Ada yang sadar dulu kita apa? Burung unta. Awas bilang kayak kacauan. Ada yang bilang kayak apa lagi? Berubah semua. Karena ada sungai-sungai di padang belantara. Oh, luar biasa. Ada kesegaran yang hebat sekali. Ayat lagi. Ini klimaksnya dari semua. 2 Korintus 5 ayat 7 dan 17. Terima kasih. Ya. Kalau pengembangan sendirian setelah pelajari kembang, maka itu kita harus kenal anatomi tubuh, anatomi jiwa manusia. Baca yang keras. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya sudah. TSI-nya, apa TSI-nya? Ada di situ, TSI. Ya. Baca 1, 2, 3. Yang penting, waktu seseorang bersatu dengan Kristus, dia sudah menjadi ciptaan baru. Semua cara hidup yang lama sudah berlalu dan hidup yang baru itu sungguh indah. Amin. Sungguh indah. Syaratnya cuma satu, mau dipulihkan. Tidak ada izinkan saya tambahkan lagi yang juga menerang. Ini berikutnya terakhir. Mazmur 139
ayat 1 sampai 3. Ini psikologi yang dahsyat. Jadi semua kita yang sudah dipulihkan, kita wajib memulihkan orang lain. Wajib. Pak Jeki bisa menambahkan nggak? Karena Pak Jeki ini jadi bos sekarang di Zoom, itu lagi mengambil psikologi S2 dan keren prakteknya di rumah sakit jiwa. Itu Pak Jeki. Ya, satunya untuk memimpin ribuan Mas Purdaw. Ya weh, satu untuk apa? Menyelidiki. 2 mengenal aku. 2 engkau mengetahui. 3 kalau berdua atau berdiri. 4 engkau mengerti pikiranku dan jauh. 3 engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbalik. Yang keenam, segala jalanku kau maklumi. Ada 6 hal yang tidak pernah dimiliki oleh seorang ahli manapun kecuali Bapak kita. Kenapa hanya dia yang bisa menyelidiki, mengenal, memeriksa, mengetahui, mengerti, memaklumi? Karena dia kuat. Maka itu kalau ada di antara saudara yang sering berkata, aku kenapa ya? Aku merasa loh, aku nggak kenal diriku sendiri. Baca firman ini, izinkan Tuhan memeriksa saudara, meneliti, mengenal semua. Jadi siap? Kamu sesuatu pakai mikrofon? Pak Jeki masih ada nggak? Masih. Pak Jeki Masih. ada mikrofon satu tolong jangan taruh di sini. Pak Jeki, kalau tambahkan secara saya ilmu pengetahuan yang Pak Jeki pelajari di S2 psikologi ini. Bukan Pak ini. Betul. Oh, di situ 40. Jeki, ada nggak? Jeki? Nggak ada. Pak Jeki? Ada nggak? Nggak ada ya. Pak Jeki, Pak Filipus, apakah ada Pak Jeki, Pak Filipus? Kalau menambahkan secara sains, ada Pak Jeki? Ada tapi enggak. Apa? Ada tapi enggak. Oh, ya udah, oke. Ini coba saya teleponkan ke Pak Jeki dulu. Oh, nggak usah lah kalau itu, nggak usah Filipus. Cukup, Nggak apa-apa. Filipus. Kalau itu kan jadi yang kami itu juga atau saya kira ada dari tadi. Siap? Menolong banyak orang. Malam ini renungkan firman ini untuk diri kita dulu. Apalagi saudara yang terakhir menemukan, aku ini kok aneh, aku ini kenapa bosan, aku ini kenapa susah tidur, aku ini kenapa suka sakit hati, gampang sekali tersinggung. Percayalah firman ini bisa menyembuhkan diri sendiri. Kalau kita mau jujur, terbuka di dalam. Setuju ya? Untuk melihat ini, yakin Tuhan pasti menolong kita semua. Mari kita jadi orang. Oke. Apa yang semua lakukan?